Kembali lagi di Talk is Fun. Kebiasaan ngopi kini bukan lagi sekedar rutinitas menikmati kafein dan identik dengan orang tua saja. Tren ini menjelma menjadi gaya hidup baru di kalangan anak muda. Kebiasaan ngopi perlahan berubah menjadi rutinitas wajib di tengah padatnya aktivitas sehari-hari. Bukan hanya untuk menghalau ngantuk, tapi juga sebagai starter untuk memulai aktivitas. Kafe-kafe bermunculan dengan konsep unik, mulai dari industrial hingga minimalis, menyasar gaya hidup generasi digital. Di berbagai kota besar maupun daerah, kedai kopi tak pernah sepi dari aktivitas anak muda yang datang untuk bekerja, bertemu teman, atau sekedar membuat konten. Tapi nggak cuma kedai-kedai aja loh, kini kopi sepeda juga banyak bermunculan yang semakin mudah dijangkau oleh pencinta kopi. 2-3 kali sehari sih. Setiap hari pasti minum sih. Setiap hari pasti minum. Kalau dibilang sering kayaknya nggak sering, tapi beberapa kali kalau lagi pengen ngopi biasanya ngopi. Setiap hari mungkin. Biar nggak ngantuk sih mbak, biar semangat gitu. Itu salah satu cara aku buat ngebangunin diri gitu. Kalau saat pengen ngopi biasanya selain lagi nongkrong sama teman-teman, tapi juga kalau lagi pengen fokus kerjain sesuatu. Biar gak stres, kadang juga biar gak ngantuk sih pas malam-malam. Yang sering saya pesan biasanya kopi hitam sih ya, americano biasanya. Sama cold brew sih gitu. Kopi susu sih latte atau kopi susu gula aren. Kopi apa aja yang penting dia nggak terlalu manis kayak latte, kalau nggak americano itu oke. Biasanya americano gitu, karena saya suka yang pahit gitu kan. Kalau misalkan ada susunya, takutnya gak ngaruh sama kafeinnya tuh kurang. Per kopi kemungkinan 20-30 ribu, jadi kurang lebih ya 90 ribu satu hari gitu ya. Kan minum kopi itu kayak 2 kali kalau weekdays. Kalau misalnya weekend, karena biasanya ke coffee shop gitu paling 40 sampai 60 ribu. Mungkin kalau budget tiap hari kayak nggak ada, tapi budget per bulan paling dipatokin kayak ya around 200 sampai 300 ribu mungkin. Kemungkinan sebulan tuh bisa sampai 150 ribu. Oke, masih bersama saya Tiffany Raitama di Talk is Fun. Kalau kita ngomongin soal kopi ya, kalau sekarang tuh mungkin coffee as a lifestyle. Jadi apapun bentuknya, dimanapun gampang banget cari kopi dengan harga yang variasinya, ya kan? Nah, termasuk di tamu saya yang berikut ini yang sudah mungkin malah melintang di dunia perkopian Indonesia. Ada Mas Irfan Helmi, co-founder dari Anomali Coffee. Anomali. Hai Mas. Halo, makasih banyak udah ngajak ngobrol. Siang-siang seger banget langsung ngeliat beginian ya. Kopi di depan, panas soalnya ya. Kita ngomongin soal kopi, ya kan? Kopi as a lifestyle sekarang. Kayaknya orang nggak ada hari tanpa kopi, ya kan? Kalau dulu mungkin orang ya kopi cuma di rumah atau di kantor gitu. Kalau sekarang kan kayak apapun ngopi bentukannya, ya kan? Tapi buat ngelihat tren dunia kopi atau coffee shop di Indonesia gitu, gimana ngeliat perkembangan ini? Apa sih sebenarnya tantangan di industri ini? Kalau tantangan sekarang ini nih ya, mungkin setahun 2 tahun terakhir sih sebenarnya sih Mbak Tiffany. Kita ngelihat kalau lebih ke hulu sebenarnya yang utama. Oke. Jadi karena banyak banget yang buka dan bisa dicari gitu berapa investasi dari VC, dari PE, investor-investor gitu ya ke hilir ya, ke hilirnya kopi ya. Jadi coffee shop sekarang banyak banget gitu. Kayaknya sekarang tantangan utamanya sih di hulunya. Kayaknya ya. Jadi gimana caranya kita dapat source yang aman, terus juga kualitasnya juga yang terjaga gitu. Karena di mana kejadian tuh kalau misalnya ada dalam tanda kutip ya berebutan gitu ya di hilirnya kan pengen kopi Indonesia, karena kopi Indonesia ini rasanya memang benar-benar unik. Otentik ya. Unik banget dibandingin sama kopi dari luar negeri karena memang keberadaan kita lah kepulauan, apalagi kopi dari Sumatera Aceh, belum lagi dari mana-mana yang lain gitu. Itu memang punya satu karakter sendiri gitu. Sekarang bayangin
yang minta itu banyak sekarang. Iya. Iya kan, jumlahnya itu bisa sampai satu brand aja udah sampai ada yang sampai lebih dari 1.000 Iya, nggak cabang. mungkin cuman punya di bawah 10 atau di bawah 5 kan? Iya, jadi memang sekarang tantangannya tuh kayak ke resource ke sana. Resource gitu. kesananya ya. Tapi tantangan juga nggak buat orang-orang yang pelaku bisnis ya, coffee shop di industri kopi gitu ya, dengan lihat sekarang banyak banget, aku bilangnya kompetitor dong. Apa-apa. Iya kan, kompetitor. Di satu sisi variasinya lebih banyak Iya. untuk konsumen, ya kan, untuk memanjakan dan preferensi untuk lidah konsumen. Tapi buat yang pelaku bisnisnya, ya udah saingannya juga makin banyak, apalagi kopi di bawah 10.000, Iya, ya kan sekarang benar. tuh banyak banget yang gerobakan di depan kantor, di pinggir jalan gampang banget. Sementara harus bersaing di coffee shop yang mungkin sedikit lebih fancy, ya kan? Gimana Mas? Seru nih, karena kalau kita ngeliat kompetisi itu ada dua makna sebenarnya buat Anomali Group ya. Iya. Karena kita ada satu anak perusahaan juga yang namanya Indonesia Coffee Academy. Nah, ketika ada kompetitor lah bisa dibilang, kita si Indonesia Coffee Academy itu menganggapnya bukan kompetitor, Oke. tapi calon klien. Untuk barista-barisanya itu benar-benar kita on board ya dalam courses, ada barista course, Training ada gitu roasting ya. class dan sebagainya gitu. Tapi put that aside misalnya, balik kita ke kompetisi as in produk misalnya ya. Menurut aku sekarang setiap, mungkin kedengarannya klise, tapi setiap brand itu tuh udah punya marketnya masing-masing. Karena bedanya gini, serunya nih ya, aku coba pengen tanya. Kalau makan makanan asin ya, main course ya, yang sama untuk makan siang, yang sama setiap hari, kira-kira bosan nggak? Bosen. Kayak nggak ada Kalau- variasi di lidah aja kan? Oke, sekarang aku tanya lagi ya. Setuju nggak kalau misalnya orang yang memang penyuka kopi ya, kopi connoisseur, itu malah minta kopi yang sama di pagi hari itu dari brand yang sama, tipe kopinya yang sama. Kebayang nggak maksud aku? Iya, iya. Itu kayak aku kalau misalnya mau bangun pagi misalnya atau teman-teman yang lain, kita juga test market juga, malahan nggak keberatan kalau maunya malah kopi yang sama setiap hari gitu. Jadi satu, memang kita punya marketnya masing-masing. Nah sekarang tantangannya bagaimana kita menjadi berbeda dan betul-betul dianggap berbeda oleh konsumen. Jadi challenge juga ya, buat lebih ada pengembangan Pasti, lagi, ya kan, pasti, variasi benar. lagi, dan ya semakin banyak, artinya memang Indonesia punya kualitas yang oke kan. Betul. Kalau kita ngomongin soal tantangan lagi, tadi mungkin di awal kan Mas Irfan udah sampein di hulunya, Iya. ya kan, kita tahu bahwa biji kopi Indonesia adalah komoditas unggulan. Yes. Tapi bukan hanya karena persaingan yang semakin ketat, tumbuh coffee shop atau apapun itulah ya, bisnis kopi ini, tapi juga bagaimana komoditas unggulan ini bisa ada di long term. Ya. Ngelihat itu nggak di Indonesia? Sangat melihat. Oke. Cuman ada yang perlu kita lakukan. Nah, Long term itu tuh nggak akan tercapai ya kalau kita hanya percaya sama satu varietas kopi saja, contohnya ya. oke. Atau yang kedua, kopi itu harus dari ketinggian tertentu saja, gitu, nggak mau karena kualitasnya berbeda dan sebagainya gitu. Nah, inovasi-inovasi itu yang kita butuhin. Inovasi yang pertama yang sekarang di depan mata itu kita membuka spesies pohon kopi, maaf ya ngomongnya spesies pula ya, berat banget ya, siang-siang gitu ya ngomonginnya spesies. Cuman sekarang kopi itu kalau di dunia itu kan terkenal kan Arabica sama Robusta, Ya. ya kan kayaknya that's it gitu. Padahal tuh ada banyak varietasnya. Ada Stenophila yang paling sekarang tuh lagi diomongin Apaan tuh? aku juga baru beberapa waktu lalu belajar karena kita punya ancaman kalau kopi itu akan scarce, akan punah bahkan 2050. Oh iya, Risetnya banyak banget. 25 tahun Yeah, lagi. it's browsable, very browsable. Cari aja udah kopi akan punah gitu. Coffee extinct 2050 itu akan keluar, risetnya banyak banget. Tapi kita perlu tahu itu sekarang. Kita perlu punya rasa takut Iya. supaya bersiap-siap. Iya. Kalau Dan nggak apa punya yang harus takut, dilakuin supaya nanti 2050 itu bukannya kan? kabur, Ah. tapi ya kita bersiap ya supaya kita nggak kejadian yang kita anggap itu sebagai kemungkinan terburuk gitu, jadi risiko. Apa tuh salah satu sih beberapa varietas atau spesies pohon yang sebelumnya tuh tidak tersentuh, tidak terjamah oleh industri kopi, sekarang harus terjamah. Yang low hanging fruit itu Liberica, yang ada di Kalimantan misalnya. Tuh. Kalau kita ngomongin soal kopi, mungkin dulu orang kalau habit atau kebiasaan mereka ngopi warkop gitu ya, di warung-warung kopi pinggir jalan, atau lucu banget kalau kita ngeliat tuh
kalau di sekitaran selatan banyak sekali abang-abang Starling Iya. pakai sepeda keliling gitu ya, pakai kopi sachet. Terus abis itu coffee shop yang mungkin harganya sekitar 20 ribuan, sampai kopi yang di coffee shop yang lebih lebih banyak orang bisa duduk nyaman, pakai AC segala macam. Nah, artinya si kopi ini juga akan terus berkembang. Nah, gimana ngebaca atau prediksi untuk ngelihat tren kopi ke depannya? Akan ada apa lagi? Wah berat nih, kita bukan nujum nih sebenarnya, nggak ada ilmu nujum lagi, kurang nggak kuliah itu lagi. Cuman Tapi kan expert kalau kan? ngelihat nggak expert juga sih, kita tukang kopi aja nyebutnya. Jadi kalau misalnya kita lihat baca beberapa teman-teman ya, ini banyak belajar juga sebenarnya banyak dari teman-teman, baik di hulu maupun di hilir. Kita lihat kalau kayaknya ada pola, ada pattern. Nah, kita ngebaca pattern yuk. Pattern yang pertama itu bagaimana supaya kopi itu betul-betul fully accessible. Oke. Dengan ada convenience, mungkin ada permisif di mungkin kualitasnya nggak perlu specialty amat misalnya, karena accessible banget, harganya juga murah banget, tersebar di mana-mana gitu ya, mungkin ya. Nah itu satu kutub tuh, satu polarisasi di sisi selatan misalnya. Kalau kutub yang satu lagi di utara nih yang ekstrim nih ya, dia benar-benar pokoknya harus experience abis. Lo kalau buru-buru jangan di tempat gue, gitu kesannya gitu kan. Bener-bener masuk ruangan, ya kan, masuk ruangan dulu, di brewing secara perlahan dan sebagainya. Bahkan ada yang menjual sesi itu kan per orangnya mulai dari 500 ribu, ada yang sampai 1 juta per orang gitu ya. Ada yang ke arah situ, kita ngomongin bener-bener ekstrim tuh di ekstrim dulu ya, si kutub utara sama si selatan dulu. Nah kita ngeliat pattern itu tuh ada. Nah tapi juga ada coba yang ngisi sebenarnya. Ada coba yang ngisi bahwa logikanya gini, oh ternyata yang dilakukan sama yang kutub selatan ini nih, ini nggak ada yang salah nggak ada yang benar ya, kan semuanya marketnya beda-beda. Ternyata dia tuh jalan pikirnya bener nih, karena pengen supaya kopi-kopi kita tuh makin accessible, supaya orang makin banyak yang bisa menikmati kopi, ya kan? Nggak kopi yang misalnya pilihannya cuma satu, sachet aja. Walaupun sachet itu nggak salah juga, tapi kalau opsinya hanya sachet, kayaknya kurang seru ya, gitu kan. Nah, ini ngomongnya supaya aman nih ya. Aku juga minum kopi sachet juga kadang-kadang gitu kan. Tapi kita ngeliat kalau ada sebagai banyak opsi, semakin banyak opsi, yang diuntungkan itu pasti customer. Nah, makanya kita ngelihat inovasi-inovasi untuk bisa menghadirkan kopi-kopi yang aksesibel ke market. Aku nyoba nyebut brand lain nggak apa-apa juga ya, nggak apa-apa lagi ya. Contohnya kayak Jago misalnya, yang tadi pakai sepeda dan sebagainya gitu kan. Itu juga berusaha untuk aksesibel banget kan. Bayangin belum masuk ke coffee shopnya aja udah ada pakai sepeda yang lebih gampang ditemuin, dia ada di mana-mana kan. Bener. Ini di luar tren kopi atau segala macam, masih ini debatable ya Mas. Kopi, ada yang bilang, jadi yang mana sih yang kopi beneran itu gitu, yang beneran kopi tuh, kalau kopi saja tuh ya beneran atau bukan, kopi yang murah tuh beneran kopi atau bukan gitu. Jadi kalau kopi tuh harus yang mahal, karena emang kopi itu biji kualitasnya premium lah, unggulan dan segala macam. Kalau aku kita nggak, kalau kopi beneran ya yang ingredientsnya kopi, technically itu adalah dari biji kopi. Jangan dari ranting kopi terus bikin jadi ekstra kafein, jadi dikasih nama kopi lah ya, which is technically itu part of coffee tree ya. Tapi kalau menurut aku kopi beneran tuh as long as itu bener-beneran dari biji kopi, mau itu kualitasnya itu seperti apa, itu adalah kopi beneran. Itu udah kopi ya? Orang yang sama, ya aku sih sebenarnya, contoh sendiri ya, cuman aku yakin nggak sendirian gitu. Kita yakin kalau aku pagi-pagi mungkin minumnya kopinya yang bikin melek. Sore-sore mungkin agak santai. Terus kemudian kalau aku pergi keluar kota misalnya yang nggak ada privilege minum kopi yang kayak gimana gitu, ada kopi saset, ya emang kenapa gitu, minum aja kopi saset. Jadi memang benar-benar experience orang itu sebenarnya kaya gitu per orang. Gak ada orang yang tiba-tiba, gue raja nih ya, gue gak bisa nyentuh kopi tipe apa gitu misalnya. Aku rasa market gak kesana sih, dan mudah-mudahan behavior orang gak gitu. Jadi semuanya itu harus punya, dan aku berharap semuanya itu punya segmennya masing-masing. Kita bisa tanpa membunuh satu sama lain tuh bisa hidup bareng-bareng. Thank you for sharing insights Mas Irfan, sukses terus. Mudah-mudahan kopi, bisnis kopi ini akan sustain ke depannya, ya kan. Khususnya juga di hulunya harus diperkuat supaya di hilirnya juga semakin kaya lagi ya. Setuju banget, makasih banyak undang-undang diskusi ya. Siap, thank you banget Mas Irfan.